pemerkosaan gitu. Ini maaf sebelumnya ini lebih mengarah ke diskusi ya Bu ya. Nah, ini saya mau diskusi dengan saudara pemakalah. Bagaimana kalau tanggapan pemakalah gitu kan? Jika saya katakan seperti ini, prostitusi ini sebagai ladang bisnis bagi pemerintah. Karena mengapa? Kalau yang saya ketahui ya kan, undang-undang tentang prostitusi ini kan sudah ada, tetapi tidak betul-betul dijalankan, diberantas semua gitu kan. Bahkan pihak pemerintah ada yang memanfaatkan ini sebagai ladang bisnis mereka dan memanfaatkan ini sebagai apa mereka, hasrat mereka gitu. Contoh banyak sekarang kita dengar pihak-pihak DPR gitu ya kan, yang menyewa itu ya untuk itu gitu. Wah, bagaimana tanggapan saudara pemakalah tentang gambar yang saya berikan tadi? Tanggapan pemakalah ya saya tentang masalah-masalah prostitusi yang ada di sini gitu. Ya jawabannya sama. Ya. Sama semua gitu. Apa yang saya jelaskan sama saudari Asri, apa yang saya jelaskan sama saudara Rahman, itu jawabannya sama. Sebentar, saya ingin menyampaikan. Ya, pertanyaan kami itu berbeda dengan Iya, pertanyaan saya dengan saya juga berbeda. Kalau itu tanggapan saya ya kan. Kalau tanggapan saya ya harus kita basmi. Hah? Ya, tapi jadi pihak yang di pemerintah. atasan itu mau dibasmi gitu. Sementara yang di atasan Oh, itu yang kita basmi, pakai- ya, yang kita basmi pihak atasan. Iya, pihak atasan Ya, itu. pihak atasan yang kita basmi. Kenapa tidak? Buktinya kemarin. Sementara pihak atasan itu menutup mata. Bagaimana kita membasminya? Contoh. Yang paling pertama, yang lagi viral sekarang apa? Undang-undang Omnibus Law. Itu menyeleweng. Sementara DPR tutup mata, tutup kaki, tutup hidung, tutup mulut, semuanya ditutup ya kan? Apa aksi kita? Terjun ke lapangan. Dan itu juga sama. Ketika DPR ataupun para petinggi-petinggi negara melakukan prostitusi itu, ya disitulah tindak kita gimana caranya agar contohnya kita pasang lah apa namanya? Memang apa namanya itu? Ante-ante apa namanya? Ante. Mata-mata. Mata-mata di ante-ante. Ante-ante. Jauh kali. Kita enggak maksudnya kan sama itu artinya. Kita pasang mata-mata. Nah tapi ya kan, permasalahannya sampai sekarang belum ada orang yang turun aksi gara-gara prostitusi untuk menurunkan pihak pemerintah. Iya, sekarang belum ada. Ya udah kita besok kita buat. Fakultas Dakwah semester 5. Sangat tidak mungkin sekali. Sangat tidak. Sementara mereka itu menikmati. Nah, jadi setujukah Anda kalau pemerintah itu mengambil keuntungan dengan ini? Tidak setuju. Tetapi tidak mau mereka basmi. Tidak setuju. Kalau saya sih tidak setuju. Karena tidak setuju karena itu merugikan satu pihak. Kok menurut Ini tanya lah kenapa gitu. Iya, kenapa? Satu pihak. Ini yang pertama, kita bicara menguntungkannya satu pihak, memuaskan hasrat para petinggi. Yang kedua, hancurnya masa depan para itu tadi. Enggak, maksud saya gini. Saudara setuju atau tidak pemerintah itu mengambil keuntungan dengan ini? Enggak setuju. Bukan tanggapan saudara setuju. Maksudnya setuju dengan perlakuan mereka, bukan begitu maksud saya. Iya. Tapi mereka pihak pemerintah yang mengambil keuntungan kemarin. Iya, nggak setuju. Itu tuh nggak setuju. Penceritanya itu nggak setuju. Dan iya itu aja. Semoga dia minta solusi. Oh, minta solusinya. Ketama. Gini ya. Gimana ya? Nggak siap. Nanti sore lain. Nggak bisa. Nggak siap. Bergabung lagi. Oke, kami persilakan. Salah juga. Kami buka pembanding, mau itu dari rekan-rekan sekalian dan juga dosen pembimbing yang saya hormati. Saya terangkan. Oh, Itu juga. Silakan Pak Adau. Ya, Pembanding. Ini yang asal orang tua ini lah. Masalah yang siapa? Masalah kami juga. Masih Gunawan. Gunawan. Tadi kan saudara Gunawan bilang setuju nggak pemakalah apabila pemerintah mengambil keuntungan. Dijawab oleh pemakalah tidak setuju. Ya. Jadi saya sendiri sebagai pembanding saya bisa ngasih argumen saya sendiri ya. Bu, ya. Kenapa? Kalau saya itu setuju. Kenapa saya setuju? Yang pertama dari prostitusi itu maka itu bisa mengurangi yang namanya angka pemerkosaan. Banyak, angka banyak nih kayak Nggak apa-apa
Diam udah dulu. Kayak di daratnya yang lagi viral. Seorang pakai kakek. Ketika dia nggak punya duit, maka dia akan memperkosa anak. Itu di zaman udah viral seorang pakai kakek yang ingin mencabuli anak di bawah umur. Itu yang saya setuju bahwa prostitusi itu salah satu pendapatan pemerintah. Dan kenapa nggak dibasmi? Menurut saya alasannya itu mengurangi angka pemerkosaan ataupun pelampiasan kepada yang bertanggung. Artinya prostitusi itu baik di mata saudara. Iya. Nah, Seperti itu. saya juga mau menyangkal sedikit. Ya ini kan Pak Saudari bilang Karena mengurangi karena mengurangi Angka pemerkosaan. Angka pemerkosaan. pemerkosaan. Jadi ketika cara mengurangi angka pemerkosaan itu bukan seperti itu seharusnya ya kalau menurut saya. Tapi kenapa Anda bilang itu cara gitu kan mengurangi angka pemerkosaan? Jadi harga martabat seseorang wanita itu di mana jika Anda bilang itu mengurangi hal seperti itu gitu. Jadi laki-laki ini mereka sesuka hati mereka memakai wanita manapun sesuka hati mereka kayak gitu. Iya betul. Iya. Jadi ibaratnya wanita itu seperti pakaian habis Allah pakai. Akbar. Karena Anda sendiri wanita menganggap itu baik, itu menurut saya tidak logis. Oh gitu. Masa iya wanita itu seperti pakaian yang habis dibuang, siap buang? Nggak mungkin kan? Ya sudah, berarti coba deh kalau mau menjawab itu sepikir. Nah, bagaimana saudara mengalah? Nah, menurut Anda gimana? Kita pembanding. Iya. Siapa mengatakan setuju? Setuju. Mengurangi angka pemerkosaan. Tadi kan Bu ya, Iya. dia kan gimana sebagai itu jadi wanita. Ini timbul permasalahan baru ini loh. Masa Iya, ini prostitusi masalah mengurangi angka pemerkosaan gitu. Iya, jadi Ini permasalahan baru. Gini misalnya gini lah ya, saya jadi DPR, saya mau Anda butuh dana gitu kan, saya mau memberi Anda mau saya pakai tapi tidak saya tanggung jawab, cuma saya kasih uang. Tergantung perempuan ya kan Bu ya. Nah, Jadi tanya sama macam Anda, maka tidak ada yang namanya itu patologi sosial, nggak ada yang namanya. Jadi jangan pernah berpikir pandangan kita itu harus sama dengan wanita lainnya. Kita harus paham. iya begini, nggak semua masyarakat. Gini Bu ya, aku mau ngasih tanggapan orang itu masih berdebat. Oh datang ya. Ya waalaikumsalam. Gini, udah. Udah. Semua jadi gini. Udah. Jadi gini. Jadi sebenarnya itu kayak gini, ya kan? Ya kayak gini. Jadi Loh. Apanya? Jadi gini. Bingung dia. iya. Iya. Siapa setuju? Karena mengurangi angka pemerkosaan. Selesaikan dulu masalah baru ini loh. Selesaikan dulu yang ini gitu loh. Kalau olahraga susah, Maksudnya? olahraga dan besar lah menjadi 16. Karena untuk mengurangi angka pemerkosaan Itulah. siapa loh dengan berkata bila. Nah itu lain. Jadinya nanti pemerintah jadi ACC ya kan? Iya, jadi ACC aja undang-undang itu enggak ada. Ya udah misalkan aja lah ini nggak usah ada penghapus prostitusi. Kan mengurangi angka pemerkosaan. Iya pula, dicoret lah berarti undang-undang itu. Oke gini, saya akan membenarkan dulu ya kan. Saya akan meluruskan yang bengkok, ya kan. Jadi membengkokkan yang lurus. Hah? Tetap kok juga. Jangan jarang ya. Jadi gini, maksudnya itu mungkin gini. Jadi kenapa dibilang setuju? Coba ya, sedikit bingung. Tadi kenapa dibilang setuju? Yang pertama itu mungkin mengurangi angka pemerkosaan. Sebenarnya kalau menurut saya itu sangat tidak mungkin gitu kan. Kenapa kayak gitu? Apa bedanya rupanya pemerkosaan sama prostitusi? Ujung-ujungnya sama-sama menikmati. Nah, ini kan cerita ini sama-sama udah dewasa kan? Maksudnya ini udah sama-sama dewasa kan? Prostitusi sama pemerkosaan itu sebenarnya sama-sama prostitusi. Istilahnya dibilang seks gitu kan? Kenapa sama? Yang pertama, pihak perempuan itu mau. Kalau mereka nggak mau, pasti ada aja cara gimana menggagalkan prostitusi itu. Dan yang kedua, ya memang sama-sama menyukai. Contohnya waktu itu ada kasus di sini di BKKBN ini. Anak diperkosa sama ayah tirinya. Itu selama 2 tahun. Itu namanya bukan pemerkosaan lagi.
tapi berhubungan intim. Kenapa? Karena mereka sama-sama menikmati gitu. Sang anak itu menolak, tapi ya mau juga. Ya mungkin maksud dia itu kayak gitu tadi, cuman salah penyampaian aja. Dan cara kita menanggulanginya, yang pertama untuk anak itu tadi direhabilitasi. Dan kalau untuk kita menanggapi pemerintah yang kayak gitu, apalah daya kita coba? Pemerintah yang buat kayak gitu, apalah daya kita? Jadi kita biarin aja gitu. Mau kita berantas kayak manapun, kalau kita nggak ada bukti, tetap kita yang jadi salah. Yang pertama pencemaran nama baik. Yang kedua apa namanya? Buat kabar buruk apa namanya? Fitnah. Fitnah. Samanya itu kan, pencemaran nama baik sama fitnah kalau kita nggak punya bukti. Tapi kalau kita punya bukti yang kuat, kalau kita punya bukti yang akurat, baru kita bisa berantas. Mau siapapun itu, mau presiden sekalipun. Takbir. Terima kasih. Gini, itu jadi artinya dari gambaran saudara saya dapat paparkan gini, bahwasanya undang-undang prostitusi ini tidak ada gunanya gitu ya. Tidak ada gunanya, memang betul. Memang tidak ada gunanya. Jadi perjuangan ibu kita Kartini dulu untuk Gagal. melahirkan apa itu Sama jadi perempuan gagal. itu gagal. Itu diabaikan dengan Itu semua diabaikan semua masyarakat. Sebenarnya bukan diabaikan sama semua masyarakat. Jangan dengan salah. pemimpin itu diabaikan gitu. Nah, bukan semua pemimpin. Sama Kalau pihak-pihak yang mau berbuat, gitu ya maksudnya. diabaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Baik ya, saya akan membantu jawaban-jawaban dari semua yang tadi disampaikan kepada pemahaman di rangka jamaah ya. Hal macam ini memang apa kata Gunawan itu hal yang biasa. Ya. Kalau saya lihat faktornya apa Bu ya? Karena faktornya sudah banyak duit. Sekarang ini anggota DPR kita membangun cuma 30 juta. Makanya berebut mencari anggota DPR. Dan bagi nanti kalau misalnya makanya mereka pun subsidi bantuan mobil kami nggak ada lagi, tapi udah diduitkan. Jadi faktor penilaian besar. Yang kedua, secara psikologi ini psikologis dan kembali kepada sosiologi, bisa juga akan latar belakang dari psikis perempuan di dalam rumah tangga. Di dalam menatah kehidupan rumah tangga itu ya seperti yang diharapkan laki-laki. Jadi kesimpulannya, secara pribadi saya tidak setuju namanya pembiaran itu hawa nafsu, apalagi namanya seks bebas. Kalau Eko tadi yang gitu, makanya Bapak kan. Kalau saya tidak setuju kenapa? Karena itu merupakan perbuatan yang dari kacamata agama saja ya, apabila ya kacamata yang tidak latak kauluzina. Setiap perbuatan yang apabila itu tidak sesuai sama Allah. Jadi kesimpulannya, mari bersama-sama jaga keluarga kita dan orang tua kita.